تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah ayat yang familiar di telinga kita, yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan ukuran kemuliaan yang tentunya kebanyakan orang menilai kemuliaan bukan dari ketakwaan, tapi dari jabatan, tapi dari kekayaan, tapi dari keturunan. Sehingga orang setakwa apapun, kalau dia miskin maka kurang dihormati. Orang setakwa apapun, seandainya dia keturunan orang biasa-biasa saja, maka kurang dihormati. Begitu pula orang setakwa apapun, seandainya dia tidak memiliki jabatan, maka kurang dihormati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang mulia bukan yang paling kaya, yang mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang mulia bukan yang paling ningrat, tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketakwaan bukan kita dapatkan dengan pengakuan. Ketakwaan bukan diukur dari klaim saya paling bertakwa, bukan. Tapi ketakwaan ada ciri-cirinya. Seandainya seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia adalah manusia yang bertakwa. Seandainya tidak, maka tidak. Ciri-ciri tersebut disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Kata beliau, amma ba'd fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu punya ciri, punya tanda-tanda. Dengan tanda-tanda itu dia bisa diketahui dan dikenali ketakwaannya, dan dia juga bisa menyadari apakah dia bertakwa atau tidak. Yang pertama kata beliau, min sabrin 'alal bala'i wa ridwan bil qada'i. Yang pertama adalah akan ketahuan dari kesabaran dan keridhoannya dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ketika kita menghadapi musibah, kemudian kita bersabar, bahkan kita ridho menghadapi ujian tersebut, maka itu ciri yang pertama bahwa kita orang yang bertakwa. Yang kedua kata beliau,
wa syukrin na'ma'i, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut. Maka seandainya ada orang mendapatkan nikmat lalu dia menganggap remeh nikmat itu karena dia pikir itu nikmat yang kecil, berarti dia belum masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wadhullun aw wadhullin li hukmil Qur'an. Ciri yang ketiga adalah patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman ketika ketemu dengan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan sesuatu, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, siap. Dan ketika menemukan ayat Al-Qur'an yang melarang sesuatu, maka dia pun akan tinggalkan tanpa banyak beralasan ini dan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Mari kita mengecek 3 ciri ini dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersabar ketika menghadapi ujian? Apakah kita sudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Dan apakah kita sudah patuh dengan perintah Allah Azza wa Jalla? Seandainya sudah, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Seandainya belum, maka berupayalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan memenuhi sifat-sifat tadi. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.